Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Setiawati SPDMH, dosen Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang pada kesempatan ini saya mengampu mata kuliah Ilmu Kewarganegaraan. Baiklah teman-teman mahasiswa yang kami banggakan, untuk mata kuliah Ilmu Kewarganegaraan ini berjumlah 3 SKKS. Artinya akan ada 18 pertemuan pada perkuliahan ini. Dan untuk evaluasi terdiri dari 2 komponen, yaitu ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dan untuk komponen penilaian sendiri itu terdiri dari presensi, ada tugas itu terdiri dari tugas individu dan juga tugas kelompok, dan untuk penilaian UTS itu 30% dan UAS 40%. Dan adapun untuk penilaian yang lainnya yaitu saya menilai dari diskusi, kemudian interaktif dan proaktifnya teman-teman di dalam perkuliahan. Adapun tujuan dari pembelajaran ilmu kewarganegaraan ini yaitu mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep ilmu kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan secara baik dan tepat. Baiklah, kita berlanjut. Yang pertama, materinya yaitu mengenai pengertian ilmu kewarganegaraan. Istilah IKN ini merupakan terjemahan dari civics. Secara etimologis, civics berasal dari kata civicus, yaitu dalam bahasa Latin, yang mempunyai arti sama dengan citizen dalam bahasa Inggris, yang dapat diartikan yang pertama, yaitu warga negara. Kemudian, yang kedua, petunjuk dari sebuah kota. Yang ketiga, sesama warga negara, semua penduduk dan orang secara setanah air. Yang keempat, bawahan atau kaula. Sedangkan dalam ensiklopedia populer Politik Pembangunan Pancasila, Holisin menyebutkan bahwa ilmu kewarganegaraan ialah ilmu yang mempelajari tentang warga negara, suatu negara tertentu ditinjau dari segi hukum tata negaranya. Nah, artinya di dalam ilmu kewarganegaraan ini kita akan membahas siapa sih yang disebut dengan warga negara, kemudian juga bagaimana cakupannya itu. Nah, kira-kira yang merupakan cakupannya itu meliputi siapa warga negara, kemudian apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya, bagaimana cara memperoleh kewarganegaraan, dan apa yang menyebabkan seseorang itu bisa kehilangan kewarganegaraannya, serta wilayah tempat tinggal warga negara tersebut. Baik, untuk selanjutnya adalah pengertian ilmu kewarganegaraan menurut para ahli. Ahmad Sanusi mengutip dari Holisin dan kawan-kawan pada tahun 2007 yang merupakan salah satu pakar pada bidang ilmu pengetahuan sosial atau social studies, menyatakan sejauh ini civics dapat dipandang sebagai disiplin dalam ilmu politik. Maka fokus tadinya mengenai kedudukan dan peranan warga negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Artinya, warga negara itu mempunyai peranan penting dalam melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dan sepanjang batas-batas ketentuan konstitusi negara yang bersangkutan. Selanjutnya, dalam Kamus Pendidikan Dictionary of Education, Numan Sumantri menyatakan bahwa civics merupakan unsur ilmu politik atau cabang ilmu politik yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Artinya, secara jelas bahwa di dalam ilmu kewarganegaraan itu akan dijabarkan bahwa warga negara, apa sih yang disebut dengan warga negara itu? Cirinya apa saja? Kemudian apa saja hak-haknya dalam sebuah negara, dan terkait kewajiban apa saja yang harus dilaksanakan sebagai seorang warga negara. Diamond memberikan definisi, yaitu bahwa ilmu kewarganegaraan atau citizenship
hanya terbatas pada pembahasan status legal seseorang dalam suatu negara, aktivitas-aktivitasnya dalam melakukan fungsi-fungsi politik seperti partisipasi suara dalam pemilu, organisasi pemerintah, pejabat-pejabat publik, dan hak-hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur oleh hukum. Itu disebutkan dalam buku yang ditulis oleh Nu'man Sumantri dan juga Holisin beserta kawan-kawan. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu civics dalam perspektif ilmu politik dan ilmu hukum tata negara. Jika kita cermati pengertian IKN secara terminologi, maka ada dua perspektif dalam mengartikan IKN. Yang pertama, civics itu merupakan bagian dari ilmu politik. Demokrasi politik merupakan fokus pelajaran civics. Sedangkan isi dari demokrasi politik yang pertama, teori tentang demokrasi politik, konstitusi negara, sistem politik, pemilihan umum, lembaga-lembaga decision makers, presiden, lembaga yudikatif dan legislatif, serta perubahan-perubahan di dalam suatu negara. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai tinjauan civics dari hukum tata negara. Peranan atau hak dan kewajiban seorang warga negara akan dilihat dari ketentuan-ketentuan dalam konstitusinya. Jadi, peran warga negara dalam demokrasi politik itu harus dipelihara dan dijaga efektivitasnya. Hal ini merupakan fungsi dari hukum tata negara. Baiklah, dari beberapa definisi tentang civics yang telah dikemukakan dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, civic disebut ilmu kewarganegaraan atau mungkin teman-teman sering menyingkat dengan sebutan IKN. Yang kedua, civics merupakan bagian atau cabang dari ilmu politik yang mengambil porsi demokrasi politik. Jadi di dalam civics itu di dalamnya juga dibahas mengenai ilmu-ilmu politik dan juga terkait demokrasi politik. Yang ketiga, civic juga bisa diartikan dalam pengertian sempit yang fokusnya pada demokrasi politik dan dalam arti luas menyangkut demokrasi ekonomi dan juga demokrasi sosial. Yang keempat, titik tolak civics berakar pada individu warga negara yang berupa kontinum variabel. Yang selanjutnya, peninjauan civics dari hukum tata negara dalam arti melihat peran warga negara. Kira-kira perannya apa saja sih? Negara di samping melihat secara yuridis formal juga dilihat dari sosiopolitik. Dan yang terakhir, ruang lingkup pembahasan yang dibicarakan mengenai peran warga negara, hak dan kewajibannya di dalam berbagai aspek kehidupan maupun tugas-tugas pemerintahan yang lainnya. Baiklah, selanjutnya perbedaan IKN dan PKN. Menurut Dewan Nasional atau Perwakilan Antarbangsa untuk Ilmu Pengetahuan Sosial Sedunia atau yang sering kita sebut dengan National Council of Social Studies, Civics Education atau Citizenship Education adalah semua proses yang meliputi semua pengaruh positif yang bertujuan untuk membentuk pandangan seseorang warga negara dalam peranannya di masyarakat. Jadi, perbedaan IKN dan PKN itu diibaratkan antara pabrik dan pemasarannya. Kurang lebih seperti itu. Baik, untuk selanjutnya, dari pengertian PKN menurut NCS ini dapat dirumuskan bahwa ciri penting dari PKN yang pertama merupakan program pendidikan. Artinya, PKN itu merupakan salah satu program yang dirancang oleh pemerintah untuk membentuk suatu atau seseorang warga negara yang memiliki kepribadian yang baik. Yang kedua, fokus materinya merupakan ideologi nasional. Pemerintahan sendiri
hak dan kewajiban asasi dan warga negara sebagaimana yang telah dijamin dalam konstitusi. Yang ketiga, tujuannya ialah berorientasi pada warga negara tentang peranannya di dalam masyarakat. Yang selanjutnya, Holisin menyebutkan bahwa PKN adalah aspek pendidikan yang fokus materinya berfokus pada peran warga negara dalam kehidupan bernegara, yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Baik teman-teman, selanjutnya ini merupakan perbedaan antara PKN dan IKN. Lebih jelasnya bisa dilihat pada bagian ini bahwa PKN merupakan program pendidikan. Sedangkan materi pokoknya adalah demokrasi politik. Tujuannya untuk membina warga negara agar menjadi warga negara yang lebih baik. Sedangkan IKN merupakan disiplin ilmu yang bersifat teoritis, yang objek materinya meliputi ilmu politik, berupa demokrasi politik berhubungan dengan peran warga negara dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi, lebih jelasnya untuk pertemuan yang pertama ini kesimpulannya adalah jika kita ibaratkan itu PKN merupakan pabriknya, sedangkan ilmu kewarganegaraan itu merupakan alat untuk memasarkannya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi di sini tadi sudah saya bahas bahwa IKN diibaratkan sebuah pabrik, sedangkan PKN diibaratkan sebuah tempat pemasarannya. Artinya, IKN dan PKN itu saling berkaitan. Satu sama lain tidak bisa dipisahkan karena memang merupakan ilmu yang keduanya itu saling mengisi. Baik teman-teman mahasiswa yang kami banggakan, untuk pertemuan materi yang pertama ini dapat disimpulkan bahwa tujuan-tujuan PKN yang sudah dijabarkan di atas tadi. Jadi menurut Nu'man Sumantri bahwa dalam PKN itu mencakup ilmu pengetahuan yang berupa fakta, yang kedua konsep, dan yang ketiga merupakan generalisasi atau teori. Baik, sekian untuk pertemuan yang pertama ini. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat memahami materi yang ada di pertemuan satu ini. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.